Nah, di sebelah sana itu ada yang bunyi mesin-mesin, itu adalah mesin penghancur batu gunungnya. Nah, ini adalah batang ubinya sudah berdebu. Terus itu batang ladanya masih tinggal sedikit. Itu batang ladanya. Ini batang ladanya. Batang lada ya udah semakin debu, ini sudah lagi akan mati dan punah. Nah, ini batang sirsak, Pak. Kalau bahasa orang Bangka itu batang nangka Belanda. Nah, nangka Belanda. Nah, ini belum diganti sepeser pun oleh perusahaan itu. Nah, akhir ini kami mengucapkan terima kasih perusahaan kan yang sudah mau bertemu kan untuk kita bernegosiasi lah, walaupun hasilnya mungkin itu tidak baik bagi klien kami kan. Nah, kami setelah melakukan cross check lapangan kemarin tanggal 23 Mei itu kemarin, kalau kami melihat dari kasat mata Pak ya, bahwa tanah dan tangan tubuh Pak Suparyo ini itu menurut kami itu pantas atau layak untuk diganti sesuai dengan yang telah kami hitung ini Pak. Yang kalau negosiasi harganya kita sudah cukup Bang ya kemarin ya? Sudah negosiasi, berita acara, sebagainya sudah semua. Makanya waktu ada surat dari Atang itu langsung saya forward ke penasihat hukum kami. Nah, dengan apa? Oh, nah itu sudah kami intimakan. Jadi kalau abang-abang mau bersurat ke kami, ke direktur, ke project manager, ke ke owner, ke siapa, itu pasti semua langsung kami secret ke bayar kami. Tangan tubuhnya Pak Suparyo ini gagal panen Pak. Gagal panen, makanya kami berpikir ya, dan layak dan pantas lah ya, harga ini kami tawarkan ke pihak perusahaan bahwa tanah Pak Suparyo itu untuk bayar sekian itu Pak. Bahwa untuk harga yang kita sampaikan kemarin dengan Pak Paryo itu adalah harga yang sudah disepakati oleh Pak Suparyo yang sudah ditandatangani di kecamatan. Dan harga itu, penetapan harga itu bukan ditetapkan oleh Pemda, bukan ditetapkan oleh masyarakat, bukan ditetapkan oleh PT, tetapi hasil musyawarah tahun 2013 kalau tidak salah Pak ya. Kalau perhitungannya harga itu berdasarkan peraturan Bupati nomor 15 tahun 2012. Yang kita punya lampiran peraturan itu, jadi dasar kita perhitungan itu, ya. Ini peraturan Bupati nomor 15 tahun 2012. Ya, tentang harga fasilitas yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan. Ya, benar Pak. Jadi dari pihak Pemda maupun dari pihak Petro tidak akan mengungkit lagi, tidak akan mengganggu lagi. Artinya sudah panen, sudah bagus, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukan di kami yang dari pihak PT mengatakan, bukan dari pihak kelurahan, bukan dari pihak camat, juga bukan dari pihak Pemda, tapi hasil musyawarah mufakat bersama. Waktu itu terkeputusan adalah harga yang dari berganti sampai turun ke 10.000. Berikut tanam tumbuh apa segala macam, kemarin sudah sepakati bersama. Jadi waktu itu kita sudah dari warga hasil musyawarah itu sudah bulat harga 10.000 per meter. Tapi bukan bayar terlambat ya, bayar cash, bayar langsung, tidak ada cicilan, tidak ada 2-3 kali bayar, tidak waktu itu. Kita langsung bayar cash. Misalnya sudah ini Pak Paryo kita mau bebaskan atau mungkin abang sendiri kan bilang kita sudah siap bayar, kapan tinggal 2 ini pokoknya kita setor langsung. Waktu itu ternyata Pak Paryo berubah pikiran. Sepakat tadi, ternyata ada pihak vendor sebelum dari pihak PT Krama Property. Betul sekali Pak. Rangkaian negosiasi hari ini pun sebenarnya dulu Pak Suparyo ini tidak pernah menghambat investasi ini, tetapi tidak setuju dengan cara-cara
cicilan yang pernah terjadi pada tahun 2011 atau 2012. Dan mungkin saat itu bukan pihak perusahaan Bapak. Bukan ya? Bukan ya? Oleh sebab itu, maka inilah yang kami maksud dengan negosiasi. Pak Supardio ini adalah bagian dari proses lama yang sekarang menumpuk di perusahaan Bapak. Ya, nah, bagaimana proses tahun bertahun itu terus menimpa klien kami, tentu mungkin sangat tidak tepat diarahkan ke Bapak. Tetapi namanya investasi telah berjalan, kami juga menilai bahwa usaha Bapak telah berjalan dan semakin menghasilkan. Dalam artian menurut kami tidak meragukan bagi kami untuk menyampaikan perubahan setelah ini dengan azas supaya masalah ini bisa selesai dan pemerintah daerah pun bisa menikmati rangkaian pembangunan yang dinikmatinya. Kalau harga dari masyarakat itu sudah sepakat kita dengan harga yang 1000 per meter. Nah, jadi atas dasar itu kemarin kami himbau dengan Pak Nur, kami sampaikan dengan Pak Nur, kenapa kami tidak bisa mewujudkan atau mengabulkan dengan harga seperti itu. Pertama, kami memikir dampak domino daripada pengusulan-pengusulan itu tadi. Apabila misalnya harga dari 300 juta itu, misalnya kami inilah, misalnya tidak usah 300 juta, misalnya 200 juta, 100 berapa, kami mengabulkan. Otomatis masyarakat yang tadinya sudah dibebaskan di situ dengan harga 10.000, mereka tidak mau juga. Mereka minta dinaikkan juga. Itu salah satu dampak domino yang bakal kami hadapi. Nah, kalau boleh, hari ini kami bisa mendapat gambaran yang meyakinkan. Sesungguhnya Pak Supardio ini, karena Pak Supardio ini, jika ingin mengajukan nilai 401 juta yang kami nilai juga layak itu, apakah tidak bisa dipenuhi oleh pihak PT? Karena perusahaan ini aktif, ya, manakala lahan ini masih belum namanya belum ada solusi, ya kan, belum ada solusi bagaimana proses penyelesaiannya kan, titik temunya belum ada, ya kan. Nah, kami dari penasehat hukum atau kuasa hukum Pak Supardio ini juga kira-kira bagaimana caranya Pak, atau bahasanya tanggung jawab dari Fitrama ini. Tanggung jawabnya pertama, Bapak ini bisa lahannya tidak rusak, ya, tidak rusak sebelum terjadinya belum adanya solusi lah, kira-kira gitu. Dari aku baca lama ini. Kami selalu melakukan pendekatan sosialisasi, Pak. Jadi kami ceritakan di situ, kalau seandainya ini operasi, dampak terhadap tanaman-tanaman Bapak itu kena polusinya, termasuk debu, polusi suara, nah itu bisa mempengaruhi tanaman di situ. Ya lah Pak, jalan ini kan. Ya, kami jelaskan seperti itu, kami jelaskan seperti itu. Beliau juga mengingatkan, tahu, kami jelaskan waktu itu pada tahap kedua, malah kami tuangkan dalam berita acara risiko dan akibat daripada nanti kalau operasi begitu mereka sudah Pak Paryo sudah kami beritahu. Dan kami tuangkan berita acara, dan lagi beliau. Ya sudah, upaya kami sudah ini, kami dituangkan dalam berita acara. Dari 1, 2, 3 mediasi itu kita lakukan ke pihak Pemda bahwa kami sudah menjalankan sosialisasi mediasi sesuai dengan keyakinan oleh Pemda. Nah, jadi atas kejadian di belakang seperti itu kita tidak mengakomodir lagi kejadian setelah mediasi ketiga. Juga menegosiasikan adanya pertanggungjawaban untuk tidak merusak tanah Pak Supardio yang kami yakin dan kami juga sangat yakin itu masih menjadi milik dari
oke Pak Suparjo tidak bisa memasuki wilayah karena ada izin dari pihak tertentu yang diberikan kepada negara, berikan kepada pihak EP, tapi kami meminta negosiasi hari ini untuk tidak merusak, karena kami semakin hari melihat ada potensi semakin rusak. Yang ketiga, kalaupun misalnya ada kerugian-kerugian dari Pak Supar dan sebagainya, itu kalau mau terus sekarang itu silakan. Jelas? Itu ya, Herman ya. Mau terus sekarang pidana boleh silakan. Jadi kami ini bukannya kami melarang apa segala macam. Jadi kan nanti pada tahap mediasi kedua kami sampaikan dengan Pak Palu, Pak, kalau sudah klaster sudah jalan untuk meminimalisir kecelakaan atau menyediakan kecelakaan, maka kami menggunakan hak izin wilayah itu sepenuhnya oleh Pikro. Artinya, karena di situ izin wilayah kita yang menguasai, kita yang pegang sesuai dengan permen bahwa kemudian itu ada di plat itu. Maka di situ kita menguasai hak izin wilayah, karena daerah itu daerah yang berbahaya. Artinya di situ berbahaya, kami bilang ada proses blasting, pengeboman, ada proses produksi ini di mana batu-batu itu bisa dari pendiri itu bisa jatuh. Kebetulan kebun Pak Paru itu, lahan Pak Paru itu dekat sekali jaraknya, antara 3 meter 5 meter kayak gitu lah. Untuk meminimalisir kejadian seperti itu, maka dari pihak perusahaan karena mengacu kepada izin wilayah di situ kami pihak PT yang menguasai, jadi kami membatasi Pak Mario untuk masuk ke area situ karena pertimbangan pertama yaitu tadi keselamatan.